Halo. Iya, Mbak? Ya, halo. Ah, Selamat pagi, Miss Yuli. selamat pagi, sayang. Sebentar, Miss Yuli lagi kerja. Sebentar saya keluar dulu. Makasih. Bentar ya. Iya, Miss Yuli. Ini saya mau bercerita, Miss Yuli. Tentang sahabat saya. Sebentar saya ke kamar mandi dulu ya. Siap. Aku bercerita di kamar mandi aja. Oke, siap. Nah, ceritanya tuh gini, Miss Yuli. Saya punya teman sekarang lagi sakit ya, di rumah sakit Tunmun Hospital. Nah, dia itu terjadi kecelakaan, Miss Yuli. Kecelakaan kerja atau kecelakaan ditabrak mobil atau kecelakaan apa? Kecelakaan ditabrak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia itu gagal otak. Ayo. Gagal otak, terus sekarang udah nggak berdaya di rumah sakit. Soalnya dokter itu udah mendiagnosa kemungkinan untuk hidup itu cuma 10%. 10% untuk kemungkinan dia hidup. Iya. Oke, terus? Sekarang pun udah bisa siuman, cuma pandangannya itu kosong, Miss. Pandangannya kosong. Soalnya itu otaknya itu udah zero gitu, kata dokter. Udah nggak bisa mengenali gitu. Tapi bisa mendengar aja. Gitu. Kalau ditanya gitu dengar, tapi nggak bisa mengenali gitu. Nah, saya itu heran. Saya itu miris sekali, Miss, sebagai teman di sini tuh miris banget. Semua dia kerja di sini, hartanya udah semua dikembalikan ke Indonesia. Sekarang di saat dia terpuruk seperti ini, saudara ataupun anak nggak memperdulikan dia, Miss. Mirisnya saya seperti ini, gitu. Oke. Sedangkan dia punya pacar Bangladesh ya, Miss. Entah Bangladesh atau Pakistan itu. Dia itu cuma menggerogoti uangnya aja gitu. Oke. Dia teman saya itu, dia itu berdagang, Miss. Dia dagang, bekerja keras, punya anak satu ya, Miss ya. Di mana? Di sininya, di sini di Indonesia dia ada anak, Miss. Ada anak satu perempuan, pegawai negeri. Tapi kalau dikasih informasi tentang ibunya dengan keadaan di sini itu dia gimana ya, nggak mau peduli gitu loh, Miss. Jadi saya tuh mirisnya gitu loh. Sebagai teman tuh kayak saya sakit hati gitu loh. Udah di sini berjuang ibaratnya buat keluarga, tapi sekarang keadaannya seperti ini, dikasih tahu kita maunya coba tanyain mbaknya kabarnya seperti apa, gimana keadaan mbak gimana, kita cuma pengen doa sama pengen kamu minta kasih kabar gitu loh, Miss. Kita maunya seperti itu gitu loh. Enggak sama sekali, Miss, gitu. Terus? Jadi saya tuh pengennya unek-unek kita sebagai teman di sini tuh biar tersalurkan gitu loh, Miss, mau bercerita sama Miss Yuni gitu. Ini benar-benar miris banget. Oke, tapi kan kamu bercerita kan versi kamu sebagai teman. Terus keluarganya kan belum tentu seperti apa yang kamu sampaikan. Kemarin itu saya bertelepon ke keluarganya, adiknya adik ipar, kakak, adik ipar. Adiknya kan yang cewek, Miss. Terus itu berarti suaminya yang ditelepon. Soalnya kita mau, Mas, kita minta doanya ya, Mas ya, untuk mbaknya sampean yang di sini, minta doanya aja. Untuk emang sakit apa gini gitu ya. Kita udah kasih foto keadaan kritis seperti itu, Miss. Kita udah kasih foto gitu. Kamu itu ojo metin-metin loh, Mbak. Itu bahasa Jawanya kayak gitu loh, Miss. Ya kan? Loh, kita nggak memedeni gitu. Ini kenyataannya di sini, Mas, gitu. Terus habis itu kita di-blok, Miss. Di-blok, terus kita WhatsApp, terus nggak tahu sekarang udah nggak bisa komunikasi gitu. Kita nggak bisa komunikasi sama itu saudara.
Oke, terus? Berarti ini keluarganya nggak, makanya kan kemarin saya ngomong sama sampean kan, kalau bukan keluarganya menghubungi saya nggak mau, tapi keluarganya tidak mau dihubungi atau tidak mau repot atau bagaimana sebenarnya? Keluarganya nggak mau merespon, Miss. Kita SMS itu cuma diliatin aja, Miss. Coba. Karena orang mana sih keluarganya, orang mana sih? Orang Banyuwangi, Miss, Banyuwangi. Yakin orang Banyuwangi? Iya, Banyuwangi. Ada data-datanya? Soalnya dia itu udah paper ya, Miss ya. Paper, tahu kan, Miss? Paper. Oke. Udah paper itu 10 tahun. Jadi semua paspor atau apa itu udah nggak ada sama imigrasi. Iya. Iya, udah nggak ada. Udah lama banget, Miss. Iya. Wow, terus gimana itu? Seandainya ada apa-apa terus mau dibawa kemana itu orang? Lah, bingungnya saya juga seperti itu, Miss. Terus, nah kalau saya sekarang kan dia kan punya anak ya, Miss ya. Anak dia itu yang jaga itu teman saya ya, Miss. Oke. Teman saya itu kerja sama saya, jadi saya itu kadang kalau ada waktu aku juga besuk mbaknya. Ini namanya Mbak Sasa ya. Jadi saya kalau ada waktu pasti saya besuk Mbak Sasa, lihat perkembangan gitu. Anaknya yang di Hong Kong sana umur berapa? Di Hong Kong, Miss. Umur 9 tahun, Miss, 9 tahun. Oh, oke. Terus? Kemarin itu kita mau mencoba, soalnya keadaannya kan kritis banget. Siapa tahu dengan mukjizat anaknya memanggil mami, dia itu bisa sadar, bisa ingat gitu, bisa mengingat memori dia gitu, Miss ya. Mencoba, tapi nggak diizinin dari pihak rumah sakit, Miss. Nggak diizinin menengok. Oh, oke. Karena anaknya itu masih di bawah umur, Miss. Oh, betul. 9 tahun. Nggak boleh memang masuk. Nggak boleh. Anak kecil nggak boleh masuk memang di rumah sakit. Nah, hari ini katanya teman saya ini, dia kasih informasi ke saya, bisa nanti siang di bawah, karena ada social welfare, Miss, yang mendampingi anak tersebut. Oh, oke. Terus? Jadi bisa untuk dibawa. Gitu. Jadi tapi sampean tahu nggak Banyuwanginya mana keluarga yang ada di Indonesia? Saya kurang jelas ya, Miss, Banyuwanginya kemana, di mana ya? Soalnya kalau tercantum di paper itu nggak ada alamat ya. Oke. Cuma Banyuwangi aja gitu. Oke, cuman Banyuwangi aja karena gini loh, kan kita nggak tahu nih permasalahan keluarga. Iya. Mungkin juga uangnya itu nggak dikirim selama 10 tahun, keluarga kecewa, kan kita nggak tahu nih. Saya tidak akan menghakimi keluarganya, nggak menghakimi Mbak Sasa juga. Mungkin anaknya juga kecewa waktu masih sehat, waktu apa. Nah, ini, Miss, ceritanya. Kalau uang saya percaya, Miss, soalnya itu dia berdagang, uangnya banyak, Miss. Dia itu di sini pun juga meninggalkan hutang juga banyak, Miss. Ya, nggak sedikit loh, Miss. Itu pun dia juga berhutang sama saya juga ya, tapi saya udah ikhlasin. Kemarin itu pas hari Minggu itu parah-parahnya banget, aku ke rumah sakit. Hari Jumat dia kecelakaan, Miss. Hari Minggu saya tengok dia. KBRI udah tahu belum? KBRI udah tahu, Miss. Oke. KBRI cuma bilang karena dia gimana ya, dia itu udah paper, jadi kita nggak bisa membantu gitu, Miss. Soalnya kalau mau dibawa pulang itu harus ada biaya. Kalau dia masih hidup 50.000, Miss. 50.000. Tapi kalau misalkan udah menjadi mayat itu harus membayar 120 gitu. Nah, terus gimana ini, bingungnya itu seandainya dia mau dipulangin ke Indonesia tapi saudaranya nggak mau menerima atau gimana, ini aja nggak merespon, Miss. Terus gimana gitu loh, gimana gitu. Iya, bener, repot juga. Seandainya dia hidup mau dipulangkan, siapa yang menjaga dia? Nah, terus sedangkan dia itu anaknya kenapa itu nggak mau, gimana ya, Miss, kayak emblay gitu sama orang tuanya. Itu dia sakit hati itu katanya, Miss, sakit hati sama ibunya karena semua harta bendanya itu diatasnamakan sama adiknya itu, Miss, ceritanya tuh gitu. Terus adiknya sekarang nggak mau kakaknya?
adiknya sekarang itu kayak emle banget, nggak bisa dihubungin itu. Sebentar Mbak, kenapa ya? Jadi oke. Ya, aku lagi live, kita ngetek aja ya, SMS-an aja ya, lagi live sana. Oke. Artinya adalah kan kita bingung Mbak, mau nolong kayak gini mau diapain gitu loh. Nah lah iya Miss, makanya gimana aku sama teman saya yang jaga anaknya ini, gimana enaknya ini Mbak De gitu kan. Terus kalau menurut aku, kalau gimana kalau saudaranya Indonesia nggak mau, ya gimana mau imigrasi mulangin gitu loh Miss. Enggak mungkin imigrasi mulangin, nggak mungkin. Lah iya, nggak mungkin. Kalaupun imigrasi mulangin nih, Miss Yuni bisa mulangin, mau ditaruh di mana dia? Nah sekarang itu saya mirisnya gini Miss, uang semuanya udah dipulangkan ke Indonesia ya Miss ya. Sekarang di saat dia sakitnya, dia nggak mau gitu, saya itu miris banget Miss, sebagai teman di sini Miss. Kan Miss Yuni udah bilang itu sejak awal bahwa cintai dirimu sendiri, uangmu disimpan secara sendiri. Kan Miss Yuni sudah ada beberapa mayat nih, keluarganya nggak mau loh Mbak. Mayat, saya yang membiayai kepulangannya, jenazahnya aja nggak mau. Tinggal memakamkan saja nggak mau Mbak. Jadi memang itu kenyataan. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak kaburan, anak-anak OS, apakah boleh Miss jadi anak kaburan? Boleh. Miss, apakah boleh pacaran sama orang punya anak di luar negeri? Boleh. Tapi satu, pastikan kamu tidak sakit, pastikan kamu sehat, pastikan kamu tidak mengalami kecelakaan. Karena saat kamu mengalami kecelakaan, saat kamu sakit, belum tentu orang-orang yang ada di sampingmu itu akan menghargaimu. Bahkan jenazahmu pun belum tentu orang mau menerima. Ini nyata loh. Dan ini terjadi pada temenmu kan. Miss Yuni dulu kan sudah pernah bilang, belum tentu kamu itu cari uang mati-matian, saat kamu mati mau diterima oleh keluarga. Belum tentu sayang. Itulah kenyataan. Saya pernah nganterin orang kakinya patah, kerja di salah satu negara. Tahu nggak keluarganya bilang apa? Wah, ya nggak ada dong uang yang sudah dia kirimkan berupa rumah. Ya kalau mau rumahnya dibongkar aja buat biaya hidupnya dia saat sakit. Miris nggak sih? Lah iya Miss. Miris. Dan itu nyata Mbak. Banyak orang nggak percaya dengan apa yang Miss Yuni sampaikan. Karena itu Miss Yuni selalu bilang, hidup jangan terlalu sombong. Karena kita nggak tahu di akhir cerita hidup kita akan seperti apa. Simpan uang dengan baik, ngamalon deh uang, karena ilmu tabur tua itu masih ada, masih berlaku. Hukum alam itu masih ada. Lihatlah adik-adik yang kamu besarkan, adik-adik yang kamu kuliahkan, adik-adik yang kamu berikan masa depan. Belum tentu masa tuamu dijaga oleh adik-adikmu. Anak sendiri aja belum tentu mau. Leres apa mboten? Iya Miss, benar Miss, iya. Jangan percaya. Miss Yuni selalu bilang, carilah uang buat dirimu sendiri dulu. Siapa yang akan merawat saya, maka dialah yang akan mendapatkan warisan itu. Jangan terlalu cepat memberikan warisan selagi kita masih hidup. Didepak keluar kita, diusir kita dari rumah sendiri. Benar nggak sih? Iya, benar Miss. Ini kalau kamu tahu Banyuwanginya mana, mungkin bisa pendekatan. Tapi masalahnya susah. Karena kita orang luar. Kita tidak berhak menyuruh adiknya atau anaknya menerima ibunya. Kalau mereka berbilang bahwa ya biarin aja ibu saya di masa mudanya cari lanangan terus, nggak ngereken kita kan kalah. Benar nggak sih? Nah iya. Apalagi dia sudah punya anak dengan orang Bangladesh. Ini juga kadang pikirannya juga gimana ya Miss, dia ada anak umur 9 tahun di sini, juga nanti kalau ada apa-apa sama ibunya, anak diambil negara Miss. Udah diomong, udah dibilang, anak kalau misalkan
mamanya, ibunya meninggal dunia, itu anak diasuh negara, diambil sama welfare. Iya. Teman saya udah nggak berhak lagi gitu. Betul. Tapi sementara semasa ibunya masih hidup, teman saya masih dikasih hak untuk merawatnya gitu. Iya, betul. Nah, terus ini yang jadi bingung, nanti kalau mamanya udah pulih, mau dipulangin, terus keluarganya nggak mau terima. Susahnya di sini, Miss. Apalagi dia kan paperan. Paper, iya, Miss. Kan dia sebenarnya sudah menyerahkan kewarganegaraannya pada Hong Kong. Iya, Miss, benar. Itu kan prosesnya berat lagi nanti. Harus sidang juga. Makanya harus ini orang imigrasi pun KBRI dia nggak bisa membantu tentang apa ya, harus biaya sendiri gitu intinya, Miss. Betul. Biaya sendiri. Betul. Gitu. Karena overstay kaburan itu kan dengan sadar melakukannya. Gini aja, kan kita nggak boleh berandai-andai nih. Ya. Kita jalani aja dulu. Seandainya dia meninggal atau seandainya dia sehat, kan kita masih belum tahu nih kalau dia sehat mau dibawa kemana. Nanti saya akan minta bantuan dari pemerintah sini untuk jika mereka bisa ditempatkan di panti sosial yang ada di Indonesia, ya nggak apa-apa gitu loh, daripada dia di sana. Karena kebetulan kan kemarin di Mas Uya Kuya kan mulangin orang yang matanya buta, sama Mas Uya Kuya dikasih uang untuk hidup, tapi ternyata uangnya diambil oleh anaknya. Setelah uangnya habis, ibunya diusir. Padahal yang mulangin tuh Mas Uya Kuya. Nah, saat diusir itu dibuang ke panti jompo. Dan Mas Uya denger lagi, akhirnya Mas Uya ambil, Mas Uya kasih uang dan difasilitasi di salah satu panti sosial. Ya kalau memang nggak bisa, mungkin saya akan minta bantuan orang-orang yang di Indonesia. Kalau keluarganya memang tidak mau menerima ya. Iya benar, Miss. Tapi kita nggak boleh suudon juga kan. Iya Miss, ya. Mungkin keluarganya masih marah, tetapi mungkin ya dari berjalannya waktu keluarganya mungkin baik-baik saja. Tapi untuk saat ini itu keluarganya itu gimana, nggak merespon loh, Miss. Dia malah mau minta nomor orang Bangladesh itu, pacarnya kakaknya ini, nggak tahu dia komunikasi apa gitu. Nah, padahal kita semua orang di sini itu tahu dia itu cuma laki-laki pengeret, Miss. Mbak Sasanya ini dia penuh tekanan hidup. Dia gimana ya, pandangan matanya itu selalu bersedih gitu. Tapi kan intinya Mbak Sasa ya bisa bareng sama dia gitu loh. Ya kita nggak bisa. Nyatanya Mbak Sasa menikmatinnya. Iya. Nah itu susah banget. Sebenarnya sebagai teman kita udah menasihatin, tapi dia bilangnya namanya cinta kok lebih ya gitu. Nah ya wes lakonano kalau kayak gitu. Nah semua rent house itu semua yang cowok punya dia itu dia yang biayain, Miss. Kalau Mbak Sasa itu bisnisnya gede, Miss. Dia bisnis masak, ditaruh di toko-toko Indomis. Satu hari itu dia nggak mati 1.500, Miss. Soalnya banyak toko ditaruh-taruh gitu. Titip nasi gitu loh, Miss, bisnisnya dia. Jadi, tapi nggak tahu uangnya itu selalu kemana. Kita juga heran sebagai temen ya. Nyuwun sewu nggih, soalnya saya sendiri itu yang sering pinjemin uang gitu. Mbak Ani pinjem uangnya, Mbak, gini gitu. Nah jadi itu heran, sama-sama pedagang tapi kok sampai nggak punya uang gitu. Uang 50.000 aja, Miss, $50, Miss, sampai nggak punya loh. Misalnya herannya itu ada mirisnya itu di situ, Miss, gitu. Oke, jadi intinya adalah biarkan dulu seperti apa dan bagaimana. Jika dalam waktu seminggu ini keluarganya nggak mau dihubungin, nanti saya akan coba tim saya di Banyuwangi untuk membantu mediasi bagaimana caranya untuk bisa memulangkan ibunya jika keluarganya meminta, karena bagaimanapun harus ada persetujuan dari keluarganya. Iya, Miss, ya, Miss. Jadi kita orang luar juga ada nomor telepon adiknya itu, Miss, kalau misalkan bisa dihubungin atau gimana, mungkin gimana ya, bisa merespon atau gimana. Tapi takutnya nanti pulang di Indonesia juga dia nggak di itu. Tapi jangan suudon,
kita pasrahkan dulu keadaannya. Siapa tahu nanti keluarganya mau menerima, itu aja. Bener nggak? Kalau kita berprasangka buruk, maka hidup kita nggak akan nyaman gitu loh. Nomor jenengan tak simpen ya, nanti kalau butuh bantuan jenengan SMS saya aja langsung. Iya, Miss. Oke, terima kasih ya. Yuk. Nggak bisa ngomong apa-apa saya. Cerita hidup manusia berbeda-beda. Saya selalu mengingatkan pada kalian semua bahwa kehidupan ini tidak semuanya sama. Kita sama-sama bekerja di luar negeri, kita sama-sama menjadi kaburan, kita sama-sama menjadi anak overstay. Tetapi nasib kita tidak sama. Begitu juga dengan Miss Yuni selalu katakan, 5 jari kita, ibu jari, anak jari, jari kelingking itu berbeda juga. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dan fingerprint kita juga beda-beda. Karena itu kita tidak bisa membandingkan nasib kita dengan orang lain. Sama-sama bekerja di rumah majikan yang sama, pekerjaan yang sama, rezekinya juga beda. Semua bisa di-copy pasta, gaya, gimmick, apapun bisa ditiru orang. Tetapi percayalah, rezeki nggak bisa ditiru. Rezeki bisa ditiru-tiru, tetapi diberi sama Tuhan tetap tidak sama. Jadi kita nggak usah no debat dengan orang-orang yang selalu merasa bahwa sama. Saat saya selalu mengingatkan orang lain, mereka terlalu dalam mengata-ngatai saya. Nyatanya saya enggak kok, saya di Kamboja aman-aman saja sih. Saya nggak ada masalah sih. Saya kerja di restoran Kamboja aman sih. Oh, saya jadi kaburan di Taiwan aman, nggak ada masalah. Oh iya, saya ada di Turki ini lagi baik-baik aja, nggak ada masalah. Gaji saya 9 juta, 100 juta. Hei, tak jambak rambutmu kok. Nasib orang beda-beda. Iya, kamu ngomong kayak gitu. Tapi belum tentu orang lain mengalami hal yang sama. Saya berbicara secara umum. Nek rezekimu enak, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, tetapi berapa banyak yang tidak beruntung. Tak tapuk engkau lambemu, melok-melok ae. Kalau nggak diajak, jangan ikut campur. Saya nggak bahas kamu. Berapa banyak orang hamil dari luar negeri baik-baik aja kok. Iya, kamu baik-baik aja, tapi bagaimana dengan bayi yang ditaruh di rumah, di depan panti asuhan, dan tidak bisa diselamatkan karena kedinginan? Kamu bayi, kamu brodol, baik-baik saja, itu urusan kamu. Dan kamu gak diajak, jangan baper. Orang hamil banyak kok. Ya gak ada masalah, hamil aja. Kamu habis melahirkan, hamil lagi gak masalah. 3 anak, 3 bapak, apakah masalah? Gak ada masalah. Itu adalah hakmu. Gak ada masalah. Tetapi menjadi masalah saat kamu tidak bisa mengasuhnya. Orang hamil itu adalah hak asasi manusia. Kamu berhak hamil, kamu berhak tumpah-tumpahan. Tetapi anak yang kamu lahirkan juga berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Jadi hak asasimu yang tumpah-tumpahan itu dibatasi oleh hak asasi anak yang akan kamu lahirkan. Jadi jangan mengatakan, oh hak asasi dong, saya numpah-tumpahan bojoku dewe. Iya, tapi anakmu punya hak asasi juga untuk memiliki ibu. Karena mereka tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Dan kamu yang suka tumpah-tumpahan, dijogo rahimmu. Tanggung jawab anakmu. Saya tidak menyindir kamu, orang usah baper. Terus nggak status Miss Yuni kenapa seperti ini? Kenapa aib saya diumbar? Hei, ini saya berbicara secara global. Karena di Indonesia sendiri sudah tahu itu suaminya orang. Sampai direwangi Dek Flores, di NTB atau di mana itu saya lupa kemarin telepon. Wes ngerti kowe wong lanang kowe di bojo. Terus tiba-tiba kamu hamil. Terus minta tanggung jawab. Kan kamu jual, dia beli. Kelar hidupmu. Jadi jangan baperan, kamu gak diajak, jangan ikut. Selagi saya tidak menyebut namamu, tenang kamu di sana. Bener kan? Saya diserang habis-habisan. Kamu nggak tahu ya kalau kami ini adalah suhu.
Lah aku ora peduli pe suhu atau ora. Yang saya tahu berdasarkan fakta. Kowe ra trimo wong yo kira ro kowe ndek kono iki nyambut gawe zaman biyen. Kan ya beda. Kowe zaman biyen ndek kono megawe. Kowe melok perusahaan, kowe melok majikan. Emangnya kamu tahu dunia luar? Kan nggak tahu. Kenapa saya tahu? Loh, kapan gaya aku di agent ngeterne arek di rumah sakit. Background kita beda. Kamu di luar negeri sana bekerja, yang kamu tahu, yang kamu tekunin ya itu. Nggak mungkin kamu gladra mau seminggu peng 5 di rumah sakit, ya nggak mungkin. Urusannya apa kamu ke rumah sakit? Kecuali maji kamu ada di rumah sakit. Tetapi saya ganti-ganti profesi. Kadang-kadang di rumah sakit, kadang-kadang di penjara, kadang-kadang di imigrasi. Karena itu selalu menghargai pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain jadikan guru. Orang sadinya pengalaman orang lain nggak sama lah, levelnya beda lah. Saya suhunya lah, nggak perlu. Dunia ini nggak dibutuhkan suhu kok. Dunia ini dibutuhkan orang-orang yang bermanfaat. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar dari pengalaman hidup orang lain. Kita itu harus belajar dari kehidupan orang lain. Kita nggak sama. Jangan merasa bahwa kamu pinter. Enggak. Kepinteranmu belum tentu bisa dipakai di tempat lain. Hebat kamu di sini, belum tentu kamu bisa hebat di tempat lain. Orang nggak akan menghargai kita juga. Orang juga tidak wajib tahu siapa kita. Emangnya saya selalu, masa sih nggak tahu? Saya kan YouTuber terkenal, saya kan TikToker terkenal. Nggak juga. Orang nggak semuanya tahu siapa kamu kok. Bener nggak sih? Jadi secara kenyataan, hidup ini berdasarkan fakta. Egomu yang ketinggian, mimpimu yang ketinggian. Maka naik serempet helikopter ndasmu. Apa? Ora trimo? Nesu, laporan. Ya kono punya dekengan pusat kene ra duwe. Budal ya wis meneng dhewe.